Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Nauruz Syarif dengan NIM 19116000896, kelas XB, Program Magister Komputer Universitas Budi Luhur. Melalui video ini, saya akan mencoba menjelaskan memahami ping dan tracing konektivitas jalur jaringan berbasis kasus. Adapun tool software simulasi jaringan yang digunakan adalah Packet Tracer. Berikut adalah topologi pada kasus ini. Pada topologi ini, kita dapat melihat terdapat 4 PC, yaitu PC1, PC2, PC3, dan PC4. Di mana PC1 dan PC3 memiliki IP address versi 4, sedangkan PC2 dan PC4 memiliki IP address versi 6. PC tersebut terhubung dengan switch yang terdiri dari 4 switch, yaitu switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Switch 1 terhubung dengan PC1, switch 2 terhubung dengan PC2, switch 3 terhubung dengan PC3, dan switch 4 terhubung dengan PC4. Kemudian switch terhubung dengan router yang terdiri dari 3 router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Di mana switch 1 dan switch 2 terhubung ke router 1, switch 3 dan switch 4 terhubung dengan router 3, dan router 1 dan router 3 terhubung oleh router 2. Adapun skenario pada topologi ini adalah terdapat adanya masalah konektivitas dalam jaringan. Kita diminta untuk mengikuti instruksi yang terdapat pada form yang telah disediakan untuk mengumpulkan serta mendokumentasikan informasi terkait konektivitas jaringan pada topologi ini. Dan pada skenario topologi ini, kita akan menemukan masalah berikut menerapkan solusi yang tepat untuk memperbaiki dan memulihkan konektivitas jaringan. Berikut adalah dokumen form yang berisikan mengenai topologi yang sudah saya jelaskan pada slide topologi. Kemudian terdapat tabel alamat IP yang ada di sini, di mana router 1 memiliki interface G0/0 dengan IP versi 6, yaitu 20.1.db8.21.21.1/64. Kemudian untuk interface G0/1 itu memiliki IP 10.10.1.97 dengan subnet max 255.255.255.224. Nah, bentuk penulisan lain untuk IP dan subnet max di sini kita bisa umum ditulis seperti ini. 10.10.1.97/27. Nah, 27 ini menandakan untuk subnet max yang ini. 255, 255, 255, 224. Di mana 27 itu adalah jumlah bit yang terpakai pada subnet max. Oke, lanjut ke interface yang selanjutnya. Untuk interface S00 itu memiliki IP 10.10.1.6, IP versi 4 dengan subnet max 255.255.255.252. Nah, untuk yang ini kita pun bisa tulis dalam bentuk lain seperti ini, 10.10.6/252 adalah 30. Selanjutnya, masih di router yang pertama, untuk interface S0/0/1 dengan alamat IP versi 6, yaitu 2001.2 db8.21.22/2
2/64. Kemudian pada router kedua, untuk interface S0/0/0 memiliki alamat IP 10.10.1.5 dengan subnet max 255.255.255.252. Ini pun kita bisa tulis dalam bentuk lain seperti ini, 10.10.1.5/30 252. Kemudian untuk interface S0/0/0 pun memiliki alamat IP versi 6, yaitu 20.1.2.21.2/2.2/64. Interface berikutnya pada router R2 itu adalah S0/0/1 dengan alamat IP address itu 10.10.1.9. Ini dengan subnet max 255.255.255.252. Kita bisa tulis dalam bentuk lain seperti ini, /30. Kemudian ada juga IP versi 6 pada interface S0/0/1 yaitu 20.1.db8.21.23/64. Dan yang terakhir adalah di router 3 pada interface G0/0 memiliki IP address versi 6 yaitu 20.1.db8.21.24/21/64. Dan pada interface G0/1 memiliki alamat IP 10.10.1.17. Nah, ini pun kita bisa tulis pada bentuk lain 10.10.1.17//28 bit yang terpakai untuk net subnet max yaitu 255.255.240. Kemudian pada interface S0/0/1 terdapat alamat IP versi 6 yaitu 20.1.db8.21.23/2/64. Oke, kemudian pada dokumen form berkas ini pun pada PC1 yang terdapat pada topologi ini masih kosong, di mana kita harus mengisi sesuai dengan instruksi-instruksi yang ada pada berkas ini atau form ini, di mana pada berkas ini dimintakan bagian pertama itu adalah kita diminta untuk mengetes dan memperbaiki konektivitas IP versi 4, dan di bagian yang kedua kita diminta untuk mengetes dan memperbaiki konektivitas IP versi 6. Isian-isian ini pada form ini mengacu kepada langkah-langkah yang ada di sini. Jadi kita ngikutin langkah-langkah yang ada di sini. Dan untuk bagian 1, tes dan restore konektivitas IP versi 4 terdiri dari 6 langkah yang harus kita lakukan. Dan pada bagian kedua, tes dan restore IP versi 6 terdiri dari 6 langkah. Sama seperti bagian pertama. Baik, bagian pertama kita akan mentes dan merestore konektivitas IP versi 4. Adapun langkah pertama di sini adalah kita harus menggunakan perintah ipconfig dan ping untuk memverifikasi konektivitas. Yang harus dilakukan adalah 1, kita mengklik PC1 dan pilih tab desktop. Kemudian pilih command prompt.
Setelah masuk ke command prompt ini, kita ketikkan ipconfig/all. Oke, maka di sini kita akan mendapatkan informasi mengenai IP address, subnet mask, dan default gateway yang dimiliki oleh PC1. Dan di sini tugas kita adalah mengisi ke addressing table yang ada pada form ini. Oke, baik. Di sini saya isi untuk IP PC1 adalah 10.10.1.98 dan subnet max-nya itu adalah ini 255.255.225.224 dan default gateway-nya itu adalah 10.10.1.97. Baik, selanjutnya langkah selanjutnya adalah sama halnya dilakukan dengan PC3 seperti yang dilakukan pada PC1. Oke, saya tutup ini. Kita pilih PC3, klik PC3-nya. Kemudian pilih desktop, pilih command prompt. Kita ketikkan ipconfig/all. Oke. Di sini bisa lihat untuk IP PC3 memiliki IP ini 10.10.1.98. Oke, kita isikan pada form isiannya. PC3 ya 10.10.1.18. Kemudian default subnet max-nya 255, subnet max-nya yang ini ya 255.255.255.240. Oke, kemudian default gateway-nya yang ini kita masukkan 10.10.1.17. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya itu adalah kita diminta untuk mengetes konektivitas antara PC1 dan PC3 dengan menggunakan perintah ping dan seharusnya di sini gagal. Oke, baik. Kita pilih PC1, kemudian pilih command prompt, kita masukkan perintah ping. Nah, kita masukkan IP PC3. IP PC3 itu 10.10.1.18. Oke. Ping sini. Ping 10.10.1.18. Dan hasilnya adalah destination host unreachable. Sesuai dengan apa yang diinstruksikan pada langkah-langkah di sini. The ping should fail. The ping perintah ping harusnya menghasilkan output gagal seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk menemukan sumber kegagalan konektivitas. Karena tadi kita ping dari PC1 ke PC3 itu gagal dan mengeluarkan keterangan destination host unreachable. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama dari PC1 kita menggunakan perintah traceroute ke PC3. Kemudian kita mencatat router terakhir yang dapat diakses atau IP terakhir yang dapat diakses. Oke, caranya kita klik pada PC1, kemudian pilih
desktop, kemudian pilih run. Kita ketikkan trace rt, kita masukkan IP PC3 yaitu 10.10.1.18. Enter. Nah, di sini perintah traceroute ini akan memberikan info bahwasanya IP yang bisa diakses itu adalah 10.10.197. Dan pada langkah yang B ini akan perintah traceroute ini akan mencoba sebanyak 30 kali. Ya, jika ingin menghentikannya kita tekan Ctrl C. Ya, di sini kita sudah mengetahui bahwasanya IP terakhir yang dapat diakses itu adalah IP 10.10.1.97, merupakan router yang dimiliki IP yang dimiliki oleh router 1. Oke, di sini kita isi IP terakhir yang bisa diakses itu adalah 10 titik 10.1.97, ya, sesuai dengan apa yang diberikan keterangan di traceroute ini. Ya, untuk menghentikannya kita tekan Ctrl C. Kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah dari PC3 kita coba menggunakan perintah traceroute ke PC1. IP terakhir berapa yang bisa diakses. Oke, saya lanjut ke PC3, pilih desktop, kemudian pilih command prompt, kita ketikkan trace rt, kita masukkan IP PC1. IP PC1 itu adalah 10.10.1.98. Enter. Kita bisa lihat di sini. Di sini IP 10.10.1.17 bisa diakses. 10.10.1.17 ini adalah merupakan default gateway dari PC3, di mana terletak di sini router 3. Lalu kita tuliskan di sini IP yang terakhir bisa diakses oleh PC3. Untuk mengakhirinya kita tekan Ctrl C. Kita masukkan yaitu 10.10.1.17 yang merupakan default gateway dari PC3. Langkah selanjutnya saya tutup dulu. Kita memilih router 1, kemudian memilih tab CLI, dan di sini kita diinstruksikan untuk masuk ke dalam router. Oke. Di sini kita diperintahkan untuk mengetikkan show IP interface brief. Show IP interface brief. Baik, di sini kita diinstruksikan terdapat 2 IP versi 4 pada router. Nah, di sana bahwasanya sudah tercatat di langkah yang kedua, yaitu IP yang ini 10.10.1.97. Kemudian yang ditanyakan IP berapa lagi yang ada di sini untuk versi 4. Jawabannya itu adalah 10.10.16. Oke, kita bisa tulis di sini 10.10.1.6. Kemudian kita diperintahkan juga untuk menghentikan perintah show IP root di sini.
Baik, saya ketikkan sini show IP root. Oke. Di sana kita diperintahkan untuk mencatat pada interface serial 001 itu IP address-nya berapa saja. Oke, kita bisa dilihat di sini untuk interface pada serial 001 itu terdapat 2 ya, yaitu IP-nya 10.10.1.4 dan 10.10.1.6. Langkah selanjutnya kita mengulang langkah 2E sampai dengan 2G dilakukan pada router 3 dan mencatatnya di sini. Oke, baik, kita lakukan. Saya tutup dulu ini. Saya masuk ke router 3 R3, saya klik. Kemudian pilih CLI, tekan enter. Kita ketikkan show IP interface brief. Baik, di sini bisa dilihat hasilnya. Ketika kita mengetikkan show IP interface brief, bahwasanya di sini ada IP 10.10.1.17. Ini adalah merupakan default gateway untuk PC 3. Nah, ini adalah IP versi 4 yang satunya. Kita bisa tuliskan di sini. Oh, nggak bisa. Kita ketikkan 10.10.1.10. Oke, berikutnya kita lakukan juga perintah show IP route pada router 3. Oke. Show IP route. Oke, pada interface serial 001 terdapat 2 IP, yaitu 10.10.1.8 dan 10.10.1.10. Bisa kita tuliskan juga di sini. 10.10.1.8 dan 10.10.1.10. Oke. Langkah yang ketiga, kita diminta untuk memberikan solusi dan memecahkan masalah kenapa PC1 dan PC3 tidak terhubung. Baik, kita lihat dulu di sini topologi dari jaringannya. Pertama, PC3 memiliki IP 10, PC3 memiliki IP 10.10.1.18. Kemudian gateway-nya 10.10.1.17. Di sini bisa lihat di router 3 pada Ethernet gigabit Ethernet 01 10.10.1.17. Ini sudah benar setting IP-nya. Kemudian dari PC1. Dari PC1 kita bisa lihat IP untuk PC1 itu adalah 10.10.198 dan gateway-nya 10.10.197. Kita lihat di router 1 gateway terpasang 10.10.197. Oke, kemudian di serial 001 10.10.1.6. Nah, lanjut di sini di router kedua. Pada router yang kedua di sini untuk interface serial 0/0/0 IP-nya 10.10.1.2 dan seri interface untuk serial
0/0/1 10/10/1.9. Oke, kita bisa melihat bahwasanya di sini kita menggunakan antara router 1 dan router 2 itu menggunakan jaringan 10.10.1.4. Artinya di sini ada settingan IP pada interface serial 0.0.0.10.10.1.2 itu berada pada network yang lain. Seharusnya di sini adalah 10.10.1.5 seperti itu. Nah, di sini kita bisa menjawabnya adalah yang error itu adalah terdapat setting IP yang kurang tepat pada router 2 R2 pada interface serial berapa tadi? Serial 000 serial 000. Oke, apa yang harus dilakukan untuk membetulkan masalah tadi? IP diganti dengan 10.10.1.5/30. Langkah selanjutnya adalah langkah keempat, mengimplementasikan rencana perbaikan yang akan kita lakukan. Di sini sudah kita catat bahwasanya untuk perbaikan dilakukan adalah dengan mengganti IP, saya lengkapi IP router IP router 2 atau R2 pada interface serial 0/0/0 diganti dengan 10.10.1.5/30. Baik, kita akan lakukan langkah-langkahnya. Kita pilih router 2 R2, kemudian pilih CLI, ya, tekan enter, ya. Kemudian kita ketikkan enable, enter. Lalu ketikkan configure terminal. Karena kita akan melakukan mengganti IP address pada serial 00, kita ketikkan interface serial 0/0/0. Lalu kita masukkan IP address yang baru, ya. IP address 10.10.1.5 dan masukkan juga subnet max-nya /30. Kalau /30 berarti 255.255.255.252. Tekan enter. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita tekan enter, kita tekan exit, kita ketik exit, kita tekan exit juga. Enter, exit, ya. Baik, kita lihat apakah sudah berubah IP yang sudah kita set tadi sebelumnya. Kita ketik show IP interface brief. Oke, ini IP yang sudah kita ubah, yang tadinya 10.10.1.2 menjadi 10.10.1.5. Dan kita ketikkan juga show IP root, ya. Oke, ini sudah berjalan. Langkah yang kelima adalah kita mencoba memverifikasi perbaikan yang telah kita lakukan tadi. Di mana pertama PC 1
kita ping ke PC3 dan begitupun sebaliknya PC3 di ping ke PC1. Apakah solusinya terjawab? Baik, kita akan lakukan. Kita pilih pertama adalah PC1. Kemudian kita pilih desktop, command prompt. Kita ketikkan IP untuk PC3 ping 10.10.1.18. Kita lihat hasilnya. Dan hasilnya dari PC1 ke PC3 berjalan dengan baik. Dan kita pilih PC3 sekarang. Oke. PC3, pilih command prompt, lalu kita ketikkan ping IP untuk PC1 yaitu 10.10.1.98. Enter. Dan dari PC3 ke PC1 pun koneksi antara PC1 dan PC3 itu berjalan dengan baik. Karena solusi yang sudah kita lakukan tadi dan kita verifikasi sudah benar, dan sudah kita verifikasi PC1 dan PC3 sudah terhubung, maka kita bisa isi di sini apakah solusinya sudah menjawab. Kita ketikkan, kita isi ya, solusi berjalan dengan baik. Langkah yang terakhir pada bagian satu ini adalah mendokumentasikan solusi yang telah kita lakukan tadi. Oke, baik. Selanjutnya kita berlanjut ke part yang kedua, bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini adalah kita melakukan tes dan memperbaiki konektivitas IP versi 6. Di bagian kedua ini untuk langkah pertama, kita diperintahkan untuk menggunakan perintah IP6config dan ping untuk memverifikasi konektivitas. Pertama kita pilih PC2, di sini PC2, kemudian pilih command prompt. Pada command prompt ini kita ketikkan IP v6 config /all. Oke, pada PC2 di sini kita bisa melihat IP6 yang dimiliki oleh PC2, yaitu ini. Kemudian kita diperintahkan untuk melengkapi addressing table yang ada pada form. Oke, kita balik lagi ke atas. Kita lengkapi. Oke, di PC2 kita masukkan IP6 untuk versi 2 yaitu 2001 D B8.2 1.21/64. Kemudian default gateway-nya itu adalah FE80 Oke, lalu selanjutnya kita sudah masuk ke tahap B, lalu kita masuk ke PC4. Oke, saya masuk ke PC4, PC yang ini. Kemudian klik desktop, pilih command prompt, lalu kita ketikkan IP v6 config untuk melihat IP versi 6 yang dimiliki pada PC4. Di sini kita bisa melihat ini IP yang dimiliki oleh PC4, IP versi 6.
kita diminta pada step D kita diminta untuk mengisi isian addressing table. Oke, balik lagi ke halaman ini di PC 4 kita bisa mengetahui IP untuk IP versi 6 untuk PC 4 2001 D B 8.2 1.24.2.2/64. Kemudian untuk default gateway-nya itu adalah FE80.2.2. Baik, kita lanjutkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu kemudian di tahap yang ke ini kita diminta untuk menguji konektivitas antara PC 2 dan PC 4 dan seharusnya gagal. Oke, baik, saya kopikan untuk PC 4 IP address-nya. Saya copy, langsung masuk ke PC 2. Oke, di PC 2 ini kita gunakan perintah ping untuk mengecek konektivitas ke PC 4. Saya paste IP PC 4, saya tekan enter. Dan kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya mengeluarkan output RTO atau request timeout. Ini sesuai dengan tahap yang ke yaitu konektivitas seharusnya gagal antara PC 2 dan PC 4. Pada langkah yang kedua, kita diminta untuk menemukan sumber kesalahan konektivitas. Oke, tahapan 2A di sini dari PC 2 kita diminta untuk men-traceroute ke PC 4 dan ditanyakan IP terakhir berapa yang bisa dihubungi. Oke, saya kembali ke PC 4. Saya copy IP-nya untuk PC 4. Kemudian saya ke PC 2. Saya trace root IP PC 4. Dan hasilnya kita bisa lihat di sini ada dua IP yang bisa di traceroute, yaitu IP 2001.db8.21.22 dan 2001.db8.21.23.22. Nah, kemudian kita bisa isi di sini IP terakhir yang bisa dihubungi melalui perintah traceroute, yaitu 2001.db8.21.3.22. Kemudian yang langkah B, perintah traceroute ini otomatis akan mencoba sebanyak 30 kali dan kita bisa menekan kontrol plus tombol C untuk menghentikan perintah tersebut. Saya ketik kontrol C. Kemudian di tahap 2C di sini dari PC 4 kita diminta untuk melakukan perintah traceroute ke PC 2 dan ditanyakan pula berapa IP terakhir yang bisa diakses. Oke, saya copy terlebih dahulu di sini IP PC 2 ya. Kita klik kanan, copy, kemudian masuk ke PC 4.
Saya klik PC 4, kemudian saya gunakan perintah trace rt, masukkan IP versi 6 untuk PC 2. Saya tadi sudah copy, saya paste, saya klik enter, saya tekan enter. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, ini untuk trace string pertama, dia tidak menjawab dengan hasil request timeout. Masuk ke percobaan yang kedua untuk trace root, tidak menjawab. Tidak menjawab. Oke. Artinya di sini kita bisa melihat bahwasanya ketika kita trace root dari PC 4 ke PC 2, tidak satupun IP yang menjawab. Seperti itu. Oke, saya isikan di sini PC terakhir atau di sini IP terakhir yang bisa diakses. Saya jawab di sini tidak ada. Tidak ada IP yang terhubung. Kemudian step 2D, langkah yang selanjutnya pada 2D ini adalah kita bisa menekan Ctrl C untuk mengakhiri perintah trace root. Oke, sini saya tekan Ctrl C. Kemudian pada langkah 2E, di sini kita diperintahkan untuk masuk ke R3, router 3, dan memilih CLI tab dan melakukan enter dan memasukkan perintah show IP6 interface brief. Oke, saya masuk, saya tutup dulu. Saya masuk ke router 3. Saya tekan enter. Saya ketikkan show IP6 interface brief. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 2 IP versi 6 yang terdapat pada router 3. Ya, di sini ini IP versi 2 IP yang terpasang pada router 3. Dan di sana satu alamat default gateway sudah dicatat pada step 1D. Dan apakah ada perbedaannya? Oke, kita bisa lihat di sini. Kita balik ke sini, addressing table. Oke, pada PC 4 di sini kita bisa lihat di sini default gateway untuk PC 4 itu FE80/2.2. Sedangkan di sini itu adalah FE80/2.3. Nah, di sini di default gateway pada PC 4 itu seharusnya FE80/2.3, bukan 2. Oke. Baik, kita lihat langkah selanjutnya di sini adalah di sini apakah ada perbedaan? Ya, saya bisa jawab di sini ya, terdapat perbedaan alamat default gateway pada PC 4. Seperti itu. Pada langkah ketiga ini kita diminta untuk mengajukan solusi dan memecahkan masalah yang ada. Di sini di step 3A ini kita diminta untuk mencari apa permasalahannya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di PC 4 ini, dia kurang tepat dalam memasukkan default IP default gateway. Default gateway-nya itu adalah harusnya
FE80.2.23 bukan FE80.2.22. Jadi yang betul adalah yang ini, FE80.2.23. Oke, kita bisa isi pada form isian ini. Permasalahannya itu adalah error disebabkan karena host default gateway yang dimasukkan pada isi 4 kurang tepat. Seharusnya F E380.2.23 bukan FE380.2.22. Jadi yang betul adalah FE380.2.23. Kemudian solusi apa yang ditawarkan untuk membetulkan masalah tadi? Ya, kita harus mengganti host default gateway pada PC 4. Pada langkah keempat ini kita diminta untuk mengimplementasikan rencana perbaikan yang sudah kita ajukan tadi pada step 3. Di sini kita untuk solusinya itu adalah mengganti host default gateway pada PC 4. Kayak saya lengkapi dengan FE80.2.23. Oke, saya akan lakukan dengan cara saya tutup dulu ini, dengan cara kita pilih ke PC 4, kemudian kita pilih IP configuration. Di sini pada IPv6 configuration, pada isian IPv6 gateway kita ubah 2-nya menjadi 3. Oke, kemudian saya tutup dan kita akan coba lakukan di step kelima ini memverifikasi apakah konektivitas yang sudah kita perbaiki itu benar. Baik, dari PC 2 kita tes ke PC 4 apakah sudah benar. Saya masuk ke PC 4 terlebih dahulu, kemudian saya copy IP untuk PC 4. Oke, yang ini. Klik kanan, copy. Kemudian saya masuk ke PC 2. Oke. Saya pilih desktop, pilih command prompt. Oke, kita lakukan ping ke PC 4. Kanan, paste, enter. Oke. Sudah reply, sudah menjawab dari PC 4. Sekarang kita tes dari PC 4 ke PC 2. Kita copy dulu IP PC 2. IP PC 2 untuk versi 6-nya itu yang ini. Saya klik kanan, copy. Saya masuk ke PC 4. Command prompt. Tekan ping. Klik kanan, paste, enter. Oke, bisa terlihat di sini dari PC 4 ke PC 2 sudah terhubung. Jadi kita bisa jawab di sini untuk poin step 5B, langkah 5B di sini dari PC 4 tes konektivitas ke PC 2 apakah menjawab permasalahan. Ya.
masalah terpecahkan. Seperti itu. Dan langkah terakhir dan dari step ke-6 ini adalah kita tinggal mendokumentasikan langkah-langkah tadi yang sudah kita lakukan dari langkah 1 sampai dengan langkah ke-5. Kesimpulan akhir yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. Perintah ping digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan antara satu PC dengan PC lainnya. Kemudian perintah ping ini menghasilkan 3 keluaran. Yang pertama adalah reply. Artinya komputer tujuan memberikan respon terhadap pesan yang dikirim. Dengan kata lain, perangkat komputer tujuan terhubung dan dapat diakses. Yang kedua adalah destination unreachable, yang mengindikasikan jaringan yang dituju tidak bisa diakses. Biasanya jaringan target ada, namun tidak ada jalur ke sana. Yang ketiga, request timeout atau disingkat dengan RTO, yang mengindikasikan konektivitas tidak terhubung yang disebabkan tidak ada balasan dari PC penerima pesan. Paket yang dikirim sebenarnya sudah sampai pada penerima, namun PC penerima tidak memberikan balasan atau bisa dibilang mengabaikan pesan tersebut. Walau demikian, bukan berarti komputer tujuan dalam kondisi down. Penyebabnya bermacam-macam. Cuma dalam kasus di sini, request timeout atau RTO disebabkan kesalahan pada konfigurasi IP address dan default gateway pada device. Kemudian, kesimpulan selanjutnya, perintah trace-rt digunakan sebagai bahan untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan penyebab tidak bisanya mengakses suatu PC yang dituju. Dan pada kasus bagian pertama, tes dan memperbaiki konektivitas IP versi 4, error konektivitas disebabkan adanya kesalahan konfigurasi pada router yang kedua di interface serial 0/0/0. Di router 2 pada interface serial 0/0/0 seharusnya menggunakan alamat IP 10.10.1.5/30. Bukan 10.10.1.2/30. Dan pada kasus bagian 2, yaitu tes dan memperbaiki konektivitas IP versi 6, error konektivitas disebabkan adanya kesalahan konfigurasi default gateway pada PC 4. Di PC 4 seharusnya menggunakan default gateway FE80.2.23 dijadikan default gateway, bukan FE80.2.22. Baik, itu saja pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.